Apa-apaan ini Mila? Kamu bener-bener bikin aku malu. Aku bawa tamu terhormat ke rumah, tapi kamu malah bikin dekorasi murahan kayak pasar malam. Pak Tegar, ternyata selera istri kamu masih ketinggalan di gang sempit ya. Aduh, warna nasi kuningnya bikin pusing. Mas, ini kan hari ulang tahun pernikahan kita. Anak-anak udah capek niup balon sama bikin tumpeng kesukaan kamu. Alasan, hidangan kampung kayak gini nggak pantas ada di rumah ini. Kamu sengaja kan mau jatuhin harga diriku di depan Andrian sama Siska. Sini biar aku yang angkat kukusannya dek. Kamu dari tadi subuh belum duduk sama sekali kan? Pasti capek banget. Nggak apa-apa mas, ini adonan kleponnya dikit lagi beres kok. Kalau nggak cepet dibikin, takutnya nanti anak-anak kesorean pas mau jualan keliling. Aku bangga banget punya istri kayak kamu. Biarpun kita lagi susah, kamu nggak pernah ngeluh ke aku. Kita kan udah janji mau saling dukung dalam keadaan apapun mas. Yang penting jualan kita hari ini laris manis buat bayar kontrakan. Mak, Tio udah rapi nih. Habis pulang sekolah nanti Tio langsung keliling ke arah pasar ya, biar kuenya cepet habis. Nana juga mau ikut abang. Nana yang pegang uang recehnya nanti ya. Anak-anak emak pinter semua, tapi ingat sekolahnya yang utama, jualan kuenya pas pulang sekolah aja ya. Dengerin kata emak kalian ya. Sekarang yuk siap-siap bawa kue ini ke warung bakso mie dulu sebelum kalian berangkat ke sekolah. Iya mas, ayo buruan biar nggak kesiangan. Tio, Nana, sini mampir dulu nak. Kayaknya dagangan hari ini sisa dikit ya. Iya Mas Umi, alhamdulillah tadi pas jam istirahat sekolah banyak teman-teman yang beli kue. Iya deh Mas Umi, recehnya banyak banget. Nana yang pegang dari tadi biar nggak hilang. Pinter kamu Nana. Ya udah, ini sisa kuenya Mas Umi borong semua ya. Lumayan buat temen minum teh sore nanti. Makasih banyak mak. Mak Sumi selalu aja repot-repot ngeborong jualan anak-anak. Selamat siang Ibu Mila, kompak bener nih. Ibunya sama anaknya selalu semangat nyari rezeki. Iya nih pak, mumpung anak-anak lagi senggang, jadi bisa sekalian bantu ibunya di kampung. Salut saya sama keluarga Ibu Mila. Biar hidup lagi serba pas-pasan, tapi selalu rukun dan gak pernah ribut. Bener kata Pak RT, mereka ini contoh keluarga harmonis di gang kita. Selalu kelihatan bahagia terus. Alhamdulillah, yang penting anak-anak sehat pak. Mak, saya pamit duluan ya pak. Mak, Mas Tegar tadi bilang dia mau buat pesanan kerajinan pertamanya di bengkel. Mak, kita mau main ke tempat kerja baru Bapak yang di dekat jalan raya itu ya? Iya, nanti kita kesana sekalian bawain bekal buat bapak. Mari pak, mak. Ya Tuhan dek, aku beneran gak nyangka kalau hari ini bakal datang juga dalam hidup kita. Ada apa Thomas? Kok kelihatannya kamu senang banget sampai teriak-teriak begitu? Wah, Bapak punya komputer lipat baru ya? Keren banget. Usaha kerajinan yang aku rintis kemarin tiba-tiba mendadak di pasaran, Dek. Investor besar baru aja menandatangani dokumen kontrak ini dan mentransfer modal yang besar banget. Ini beneran Mas, kamu nggak lagi bercanda kan? Ya Allah, doa-doa kita akhirnya dikabulkan. Berarti kita sekarang udah jadi orang kaya, Pak. Iya jagoan, masa-masa sulit kita udah lewat. Bapak janji beliin rumah mewah buat kalian. Aku bersyukur banget Mas, tapi ingat ya, uang banyak jangan sampai bikin kita lupa diri dan berubah. Nggak mungkin deh, aku justru pamer rumah baru kita nanti ke teman-teman bisnis baruku. Kamu nggak usah khawatir, mending sekarang kita kemasi barang-barang buat bina besok. Ini kopinya Mas, diminum dulu selagi hangat. Dari tadi kamu kelihatan sibuk banget sama urusan kantor.
Ya taruh aja di situ. Aku lagi pusing ini, harus milih setelan jas bermerek buat acara jamuan makan malam besok sama rekan bisnis kelas atas. Mas, rumah ini besar banget ya, tapi rasanya sepi. Aku kangen suasana gang lama. Tetangga di sini cuek-cuek banget. Kamu ini ya dibilang bermental miskin tuh bener. Sudah dipindahin di kawasan elit biar naik kelas, malah kangen sama kampung kumuh kayak gitu. Bapak, lihat di gambar Nana. Bagus kan? Tadi di sekolah baru diajarin cara mewarnai balon sama ibu guru. Nana, jangan deket-deket papa dulu. Baju bapak ini mahal, nanti bisa kotor kena krayon kamu. Mas, kok kamu kasar gitu sih sama anak sendiri? Nana cuma mau pamer hasil gambarnya aja. Makanya anak itu diajarin sopan santun, jangan bikin pusing. Lagian besok malam kamu harus ikut aku ke restoran buat ketemu kolega penting. Awas aja kalau malu-maluin. Iya mas, besok aku siap-siap. Jeng Mila, kok dari tadi diem aja sih? Menu di sini enak-enak loh. Jangan-jangan bingung ya karena bahasanya pakai bahasa Prancis semua. Iya, Jeng Siska, aku ikut pesanan Mas Tegar aja, agak kurang paham kalau menu yang beginian. Hahaha, maklum lah Siska. Bisnis Pak Tegar kan baru aja melejit. Wajar kalau istrinya belum terbiasa sama tempat berkelas ini. Kamu ini bikin malu aku aja Mila. Masa baca menu begitu aja nggak bisa? Minimal penampilan kamu itu diubah biar pantas bersanding sama aku. Bener kata Pak Tegar, penampilan itu modal utama di kalangan kita. Jangan sampai dikira pembantu yang diajak makan malam. Kan kasihan nama baik suami kamu. Maaf mas, aku nggak bermaksud bikin kamu malu di depan teman-teman kamu. Udah nggak usah dibahas lagi, mending kita fokus ke proyek investasi baru kita aja. Oh iya Tegar, bulan depan kan ada acara ulang tahun pernikahan kalian. Mau dirayakan di hotel bintang 5 atau di mana nih? Gampang itu mah, nanti aku atur biar mewah. Tapi ngomong-ngomong, besok malam kita harus ketemu lagi di kantor buat bahas detail modal proyek yang kamu bilang kemarin Adrian. Sip, besok kita matangkan semuanya di ruangan kamu. Tio, Nana, ayo sini duduk dekat emak. Makanannya udah siap semua, tinggal tunggu bapak pulang sebentar lagi. Mak, bapak kok belum pulang juga ya? Padahal kan ini jam perayaan ulang tahun pernikahan emak sama bapak. Iya mak, Nana udah ngantuk banget. Tapi Nana mau makan bareng bapak malam ini. Sabar ya sayang, bapak kalian lagi sibuk, mungkin jalanan juga lagi macet. Semoga bapak suka ya sama hiasan yang kita bikin. Tio sengaja gambar bentuk hati yang besar biar bapak seneng pas lihat nanti. Ini kan makanan kesukaan bapak kalian. Tuh, kayaknya ada suara mobil berhenti di depan. Pasti itu bapak kamu. Ayo berdiri nak, biar kita bisa langsung sambut bapak di depan. Apaan ini Mila? Kamu bener-bener bikin aku malu. Aku bawa tamu terhormat ke rumah, tapi kamu malah bikin dekorasi murahan kayak pasar malam. Pak Tegar, ternyata selera istri kamu masih ketinggalan di gang sempit ya. Aduh, buah nasi kuningnya bikin pusing. Mas, ini kan hari ulang tahun pernikahan kita. Anak-anak udah capek niup balon sama bikin tumpeng kesukaan kamu. Alasan, hidangan kampung kayak gini nggak pantas ada di rumah ini. Kamu sengaja kan mau jatuhin harga diriku di depan Adrian sama Siska. Bapak, jangan Pak. Nana takut, Bapak jahat. Bapak, berhenti pak. Diam, aku udah capek punya istri yang nggak tahu diri. Mila, tanda tanganin surat itu sekarang. Kita cerai. Kalau begini ceritanya, kita keluar dulu deh Kar. Selesaikan aja urusan rumah tangga kamu dulu. Cukup mas, aku nggak bakal minta sepeser pun harta kamu yang udah bikin kamu buta. Tio, Nana, ayo ikut emak. Kita pulang ke kontrakan lama sekarang.
Ya Allah, Bu Mila, ini beneran Bu Mila. Kok malam-malam begini bawa anak-anak? Ada apa? Mak Sumi, aku udah gak kuat lagi di sana. Mas Tegar tega ngusir kami semua cuma karena masalah sepele. Papa berubah banget Mas Sumi. Papa ngamuk dan ngebuang semua makanan yang udah mak masak. Astagfirullah, ada apa ini? Bu Mila, ayo duduk dulu. Anak-anak kasihan itu, badannya menggigil. Nana takut banget Pak Dede. Nana mau tinggal di sini aja sama emak. Minum dulu ini tehnya biar tenang. Tegar itu sudah keterlaluan banget ya. Baru kayak sebentar aja gila hartanya sampai tega nelantarin anak istri sendiri. Udah, jangan diingat-ingat lagi perlakuan suamimu, Bu Mila. Kontrakan lama kamu kebetulan ada yang nempatin besok pagi. Kamu sama anak-anak bisa langsung tinggal di situ. Makasih banyak Pak RT, Mas Sumi. Untung warga di sini masih mau nerima kamu yang gak punya apa-apa lagi. Jangan ngomong begitu, Nak. Kamu itu udah kayak keluarga sendiri di sini. Lagian besok pagi modal jualan kue yang lama masih ada kan di dapurku. Kita bangun lagi usaha kue tradisional kamu biar bisa mandiri tanpa dia. Iya Mak, besok subuh aku mau langsung mulai bikin adonan kue lagi. Ini maksudnya apa, Andrian? Siska, kenapa orang bank tiba-tiba datang bawa surat penyitaan kantor sama seluruh aset rumahku? Aduh Tegar, kami itu makanya kalau tanda tangan dokumen dibaca dulu sampai habis. Proyek investasi yang kemarin itu kan semua pakai jaminan aset pribadi kamu. Tapi kamu bilang proyek di luar kota itu untungnya miliaran. Kamu yang nyuruh aku pinjam uang ke bank sebanyak ini. Siska, kamu nipu aku kan? Nepo? Nggak ada yang nepo Pak Tegar. Yang terhormat, bisnis ada untung ada urungnya. Kamunya aja yang terlalu serakah, gampang percaya sama omongan orang lain. Adrian tolong, kita kan rekan bisnis. Masa kamu tega biarin perusahaan aku bangkrut gini? Pinjemin aku modal sedikit aja buat nutup utang ini. Pinjem modal? Maaf Tegar, sisa uang kamu aja udah nggak ada nilainya buat kami. Lagian hubungan kerja sama kita kan cuma sebatas bisnis. Kalau kamu jatuh miskin ya itu urusan kamu. Perusahaan kamu udah bangkrut, semua aset kamu besok disita total. Mending kamu pergi sebelum diusir sama petugas. Ya Tuhan, aku bener-bener hancur. Uangku habis, rumahku disita. Aku harus pergi kemana sekarang? Mak, lihat ini Mak, Tio dapat juara 1 di kelas. Pialanya gede banget. Ya Allah Tio, beneran Nak, pinter banget anak emak. Nilai Nana juga bagus-bagus semua Mak. Kata ibu guru, Nana dapat peringkat 3. Alhamdulillah, emak bangga sama kalian. Biarpun kita cuma hidup dari jualan kue, tapi kalian bisa buktiin kalau kalian anak-anak yang hebat. Selamat ya Bu Mila, Tio sama Nana luar biasa. Anak-anak yang penurut, rajin, dan prestasinya selalu konsisten di sekolah. Terima kasih banyak Ibu Retno. Ini semua berkat bimbingan dari ibu dan guru-guru di sekolah. Sekalian saya mau pesan kue putu sama kleponnya ya Bu, buat acara rapat guru besok pagi di sekolah. Tolong antar agak pagian bisa? Oke, 30 kotak putu ayu sama klepon untuk rapat besok pagi. Sudah aku catat semua ya Bu. Mak, ibu kepala sekolah baik banget ya. Makanya Tio, Nana, kalian harus jadi anak yang rendah hati dan rajin belajar. Kebaikan orang lain itu harus kita balas dengan prestasi, bukan dengan kesombongan. Nana janji Mak, semester depan Nana pasti dapat juara 1 kayak Abang Tio. Anak pintar, mau juara berapapun, yang penting kalian jujur dan nggak pernah ngeremehin orang lain. Emak pasti selalu bangga sama kalian. Mak, nanti kalau kita beli alat tulis di toko depan Jalan Raya Utama, Tio boleh beli buku gambar baru juga nggak? Buku gambar Tio yang lama udah penuh semua Mak. Boleh, apa sih yang enggak buat anak emak? Nanti Nana juga boleh pilih mainan atau pensil warna baru ya. Ade, makasih banyak Emak. Ya sudah, ayo sekarang kita siap-siap jalan. Pegangin gerobaknya yang benar ya Tio.
kenapa hidupku harus berakhir tragis kayak gini. Makan pun aku harus nunggu belas kasihan orang lain. Mak, coba lihat di depan ruko kosong. Kayak Tio kenal sama bapak-bapak yang duduk di atas kardus itu. Siapa tuh Tio? Jangan sembarang deketin orang asing. Jalanan lagi sepi. Itu kan bapak. Iya, itu bapak, Mak. Mila, Tio, Nana, ini beneran kalian, Nak? Ya Allah, akhirnya aku bisa ketemu kalian lagi setelah sekian lama. Bapak, kenapa bisa Bapak jadi kayak gini? Bapak ditipu, Nak, sama Adrian dan Siska. Semua harta Bapak disita bank sekarang. Bapak nggak punya apa-apa lagi. Harta itu titipan Mas. Kamu sendiri yang milih buat ngebuang kami demi semua kemewahan itu. Aku hilaf, Dek. Aku menyesal udah jahat sama kamu dan anak-anak. Tolong maafin aku, Dek. Mak, ayo pulang aja ke kampung. Nana takut. Iya Nana, ayo kita pulang. Mas Tegar, kalau kamu emang beneran mau tolong diri kamu sendiri, besok pagi datang aja ke kedai kue kita yang lama di gang kampung. Mila, Tio, Nana, tolong ampunin aku. Aku manusia bodoh yang udah sia-siain ketulusan kalian. Baru nyesel sekarang kamu, Tegar. Kemarin pas lagi kayanan sombong, anak istri kamu dibuang kayak sampah. Mas, bangun. Nggak usah bersujud kayak begini di depan banyak orang. Nggak baik dilihat warga. Aku nggak bakal bangun sebelum kamu maafin aku, Dek. Tolong aku kasih kesempatan kedua. Yuk, kita bina rumah tangga lagi dari awal demi kebahagiaan anak-anak kita. Nggak bisa, Pak. Kebahagiaan kami udah hancur pas Bapak ngamuk. Iya, Papa jahat banget waktu itu. Nana udah bahagia tinggal di sini sama emak dan abang. Maafin Bapak, Nana. Tio, Bapak hilaf. Bapak janji bakal tebus semua kesalahan Bapak yang dulu. Aku udah maafin semua kesalahan kamu yang dulu, Mas. Aku udah berdamai sama masa lalu. Tapi kalau untuk kembali membina rumah tangga, aku nggak bisa. Jadi aku udah kehilangan kalian semuanya, Dek. Iya Mas, hidup harus terus berjalan. Mending sekarang kamu pulang dan tata lagi hidup kamu yang baru sendirian. Dek, tolong Dek, sehari aja izinin aku duduk di dalam dekat anak-anak. Aku kangen banget. Aku bener-bener sendirian di luar sana. Gak ada yang peduli lagi sama aku. Enak aja, kemarin kamu waktu ngusir mereka malam-malam, kamu mikir nggak gimana dinginnya anak-anak di jalanan? Untung warga di sini masih punya hati buat nolongin. Sudah, Tegar, kamu dengar sendiri kan apa kata Mila tadi? Keputusan dia udah bulat. Sebagai laki-laki kamu harus jantan buat nerima konsekuensi dari perbuatan kamu yang dulu. Bapak jangan ganggu Ma lagi. Jangan bikin Mas sedih, Pak. Cari kerjaan apa aja yang halal di luar sana, Mas. Aku nggak pernah dendam, tapi rumah ini bukan tempat lagi buat kamu pulang. Iya, Dek, aku bakal coba tata hidupku lagi dari bawah. Bagus kalau kamu paham, Mas. Tio, Nana, ayo masuk ke dalam. Bantu emak beresin sisa tepung di dapur.